Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tullab wa talibat, hafizana wa iyyakumullah. Naltaqi hadzal yawm, sanastamirru dirasatana fi dirasatil lughah al-arabiyyah litullab wa talibat kulliyat syariah bi Jami'ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah Mataram, Nusa Tenggara Garbiyah. Selamat datang kembali adik-adik mahasiswa, mahasiswi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang saya banggakan. Kita berjumpa lagi dalam kelanjutan pembelajaran kita tentang bentuk-bentuk kata di dalam bahasa Arab. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk memaparkan tentang al-waznu wal mauzun, yaitu timbangan dari kata dalam bahasa Arab serta kata-kata yang ditimbang. Dalam bahasa Arab terdapat istilah waznun wa mauzun atau timbangan dan kata yang ditimbang. Timbangan atau bentuk kata itu dalam bahasa Arab mengikuti dari bentuk-bentuk yang sudah ditentukan. Timbangan dasar misalnya adalah berbentuk fi'il madi, yaitu fa'ala. Jadi kata-kata fa'ala itu disebut sebagai wazan, sementara yang ditimbang dengannya contohnya adalah nasoro disebut sebagai mauzun. Contoh yang lain, misalnya mauzunnya jalasa, mana'a, kataba yang berarti menulis, jalasa yang berarti duduk, dakhala yang berarti masuk, kharaja yang berarti keluar, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kata-kata yang ditimbang dari kata timbangan fa'ala. Berbentuk fi'il madi dengan domir huwa atau dia seorang laki-laki tunggal. Kemudian bentuk yang lain ada juga timbangan dirubah dia menjadi fi'il mudhari misalnya. Jadi fi'il mudhari setimbang dengan kata yaf'ulu. Dari kata aslinya fa'ala menjadi yaf'ulu. Atau bisa juga yaf'alu, bisa juga yaf'ilu. Dengan menambahkan satu huruf di awal berupa huruf-huruf yang disebut sebagai huruf-huruf mudhara'ah, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi ada untuk menambahkan, membuatnya menjadi fi'il mudhari ditambahkan hamzah, nun, ya, dan ta. Misalnya ditambahkan ya menjadi yaf'ulu, ditambahkan nun menjadi naf'ulu, ditambahkan ya menjadi, ditambahkan hamzah menjadi af'ulu, ditambahkan ta menjadi taf'ulu. Huruf-huruf tambahannya tetap ketika dirubah menjadi fi'il mudhari, misalnya yansuru, kalau ditambahkan hamzah menjadi ansuru, yang berarti saya telah menolong, atau saya akan atau sedang menolong. Kemudian ditambahkan nun menjadi nansuru. Nansuru yang berarti kami sedang atau akan menolong. Kemudian ditambahkan ta menjadi tansuru, yang berarti kamu seorang laki-laki sedang atau akan menolong. Jadi dengan ditambahkan hamzah itu berarti ada makna ana atau saya, ditambahkan nun berarti ada nahnu atau kami, ditambahkan ya menjadi ada arti huwa yang berarti dia seorang laki-laki, kemudian ditambahkan ta berarti anta atau engkau seorang laki-laki. Ini tambahan dari fi'il mudhari yang mendapatkan tambahan huruf mudhara'ah. Timbangan yang menyebutkannya menjadi fi'il mudhari yaf'ulu tadi, atau bisa juga yaf'alu, bisa juga yaf'ilu, dan itu hanya bisa dilihat di kamus bentuk perubahan-perubahannya itu dengan menambahkannya satu huruf di awal yang disebut dengan huruf mudhara'ah tadi.
Kata-kata yaf'alu, yaf'alu atau yaf'ilu itu disebut sebagai wazan atau timbangan. Sedangkan kalimat yang ditimbang dengannya disebut sebagai mauzun. Misalnya dalam contoh ini yansuru, dia seorang laki-laki sedang atau akan menolong. Bisa juga yajlisu, dia seorang laki-laki sedang atau akan duduk. Bisa juga yadkhulu, dia seorang laki-laki sedang atau akan masuk. Yakhruju, dia seorang laki-laki sedang atau akan keluar. Itu makna dari fi'il mudhari dengan timbangan yaf'ulu atau yaf'alu atau yaf'ilu. Kemudian yang berikutnya, timbangan yang misalnya contoh di sini adalah fi'il amr. Dirubah dia menjadi fi'il amr. Ini fi'il madi. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada fi'il mudhari dan ini fi'il amr yang berarti perintah. Timbangannya adalah sesuai dengan fi'il mudhari'nya, hanya dengan membuang huruf mudhari'ahnya, kemudian ditambahkan hamzah di awalnya untuk bisa membacanya. Misalnya dari yaf'ulu menjadi up'ul, dari yansuru menjadi unsur, berarti tolonglah olehmu atau tolonglah, itu artinya. Kemudian misalnya tadi ada kita contohkan yajlisu, berarti ijlis, duduklah. Kharaja atau yakhruju menjadi ukhruj, keluarlah. Atau dakhala yadkhulu menjadi udkhul, masuklah. Nah, contoh-contoh ini adalah beberapa contoh bagaimana kita harus menimbang kata-kata dalam bahasa Arab. Yang lain, timbangan-timbangannya juga itu tetap disebut sebagai wazan, sementara kalimat-kalimat yang ditimbang adalah disebut mauzun. Untuk apa kemudian ia ditimbang ke dalam bentuk-bentuk wazan-wazan tersebut? Untuk mendapatkan makna kata yang diinginkan. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, sudah saya paparkan tentang kalimat-kalimat pokok dalam bahasa Arab. Misalnya ada yang disebut sebagai fa'il, isim fa'il yang setimbang dengan kata fa'ilun, yang berarti orang yang melakukan. Kemudian ada isim maf'ul yang setimbang dengan kata maf'ulun, yang berarti objek pekerjaan atau yang dikerjakan. Kemudian bentuk-bentuk kata-kata yang lainnya bisa dilihat pada video sebelum yang dapat dilihat pada video sebelumnya. Jadi itu adik-adik sekalian penjelasan tentang wazan dengan mauzun. Jadi tinggal dibuka kembali video yang kemarin untuk dilihat mana yang menjadi wazan dan mana yang menjadi mauzunnya. Kemudian di dalam bahasa Arab terlebih kata-kata fi'il, pembahasannya ada lagi kategori dari fi'il-fi'il tersebut berdasarkan huruf-huruf penyusun dari fi'il-fi'il tersebut. Jadi berdasarkan huruf-huruf penyusunnya, fi'il itu terkategori menjadi 4 kategori. Jadi fi'il itu atau kata kerja itu terkategori menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori fi'lun sahih atau fi'il sahih. Apa itu fi'il sahih? Fi'il sahih itu berarti fi'il yang sehat dan selamat. Sehat dan selamat. Kenapa disebut sehat dan selamat? Karena huruf-hurufnya tidak terdapat huruf-huruf illat atau huruf-huruf penyakit, tidak pula terdapat huruf yang double, tidak pula terdapat hamzah di dalamnya. Jadi yang namanya fi'il sahih itu adalah fi'il yang tidak terdapat huruf illat, ya. Tidak terdapat tad'ib atau double huruf, tidak pula terdapat hamzah. Maka ini disebut sebagai fi'il yang sahih, ya. Jadi tidak terdapat padanya huruf illat, tidak terdapat tad'ib atau double huruf, tidak pula terdapat hamzah. Apa itu huruf illat? Kita lihat pada fi'il berikutnya, yaitu fi'il mu'tal atau fi'il yang berhuruf illat, ya. Fi'il yang berhuruf
illat. Fiil-fiil yang berhuruf illat ini itu terkategori menjadi 3 lagi. Ya, tergantung di mana huruf illatnya berada. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada wazan dengan mauzun. Jadi wazan itu misalnya fa'ala, ini fa-nya disebut sebagai fa fi'il, kemudian ainnya disebut ain fi'il, dan lamnya disebut sebagai lamul fi'li atau lam fi'il. Jadi fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, dari sisi itulah jika huruf illatnya terletak pada fa fi'il, maka dia disebut sebagai mu'tallul fa atau huruf atau fi'il yang berillat pada huruf fa-nya. Kemudian jika terletak pada ain fi'ilnya, maka dia disebut sebagai mu'tallul ain. Dan jika terletak pada lam fi'ilnya, maka dia disebut sebagai mu'tallul lam atau fi'il yang berhuruf illat di huruf lamnya. Contohnya masing-masing, misalnya mu'tallul fa yang terdapat pada fa tempatnya huruf illat. Perlu diketahui huruf illat itu ada 3, yaitu wawu, ya, dan alif. Ya. Wawu, ya, dan alif. Ini huruf illat. Jadi wawu, ya, dan alif. Misalnya ini wa'ada, berarti huruf wawu terdapat di awal, yaitu di posisi fa fi'il. Ya, maka dia disebut sebagai mu'tallul fa. Wa'ada ya'idu, yang berarti berjanji. Yang berarti berjanji. Ini namanya wa'ada ya'idu, mu'tallul fa. Kemudian yang kedua mu'tallul ain, yaitu yang huruf illatnya terdapat pada ain fi'ilnya. Jadi ain fi'ilnya di tengah ini, ya. Misalnya kata-kata qala yaqulu. Jadi qala ini kan ada huruf illatnya. Sekilas kita lihat alif, padahal ini adalah wawu, aslinya adalah qawala, ya. Qawala. Aslinya adalah qawala. Kemudian di fi'il mudhari'nya menjadi yaqulu. Aslinya yaqulu atau yab'ulu kan? Nah, cuman menjadi yaqulu. Ya, yaqulu gitu. Jadi dipindahkan barisnya karena huruf penyakit yang biasa berbaris mati itu adalah huruf penyakitnya, maka dia menjadi yaqulu, tidak lagi menjadi yaqulu. Kemudian yang terakhir ada disebut sebagai mu'tallul lam. Mu'tallul lam ini yaitu huruf illat terletak di lam fi'ilnya. Misalnya kata-kata Roma yang berarti melempar, goza yang berarti berperang. Ini semua adalah mu'tallul lam karena di akhir tempatnya. Di sini ada ya, aslinya Romaya. Kemudian fi'il mudhari'nya menjadi yarmi. Dia berbaris mati, harusnya yarmiu, tetapi karena huruf illat maka dia berbaris mati. Kemudian goza. Ini di akhir ada huruf alif di akhirnya, ya. Nanti fi'il mudhari'nya menjadi yagzu. Yagzu, berperang, sedang atau akan berperang. Ini adalah fi'il mu'tal. Kemudian yang ketiga, kategori fi'il dari sisi hurufnya itu adalah ada yang disebut sebagai fi'alun mudha'af atau fi'il yang memiliki huruf double. Misalnya kata-kata marro. Di sini ada huruf yang double, aslinya adalah maroro. Nah, jadi maroro berarti lewat. Jadi maroro artinya lewat, karena ada huruf yang double maka disatukan dengan menggunakan tasydid menjadi marro. Kemudian ada qalla yang berarti sedikit, aslinya adalah qolala. Jadi double huruf dirubah menjadi qalla. Ini disebut sebagai fi'il mudha'af atau fi'il dengan huruf double. Ada misalnya yang lain, marro madda, ya, yang berarti memanjangkan. Madda yamuddu berarti memanjangkan, ya. Kemudian yang terakhir dari kategori fi'il itu ada yang disebut sebagai fi'alun mahmuz atau fi'il yang memiliki huruf hamzah. Huruf hamzahnya bisa di awal
di fa fiil, bisa juga di tengah atau di ain fiil, bisa juga di akhir atau di lam fiil. Contohnya di sini kita ambil afala yang berarti terbenam. Yang berarti terbenam, di sini ada hamzah di awal, ini huruf aslinya ya. Ini huruf aslinya, maka dia disebut sebagai fiil mahmuz. Afala berarti terbenam. Ini fa fiilnya adalah hamzah, ain fiilnya fa, kemudian lam fiilnya adalah lam. Kemudian ro'a, fa fiilnya adalah ro, ain fiilnya adalah hamzah. Nah, ini yang berarti melihat ya. Kemudian lam fiilnya adalah ya yang ada di akhirnya ini, ro'a. Nah, ini bentuk fiil mahmuz. Di sini terdapat misalnya contoh ini ada hamzah, berarti mahmuz. Dan ada juga huruf illat di akhirnya. Ada juga huruf illat di akhirnya. Maka ini berarti mahmuz sekaligus mu'tallul lam. Nah, sekaligus mu'tallul lam, fiil mu'tal yang terdapat huruf illat di akhirnya, yaitu di lam fiilnya. Ini kategori-kategori daripada fiil yang kita bahas pada kesempatan video kali ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang perubahan bentuk kata dari sisi maknanya yang disebabkan perbedaan domir yang kita inginkan untuk digunakan dalam bahasa Arab. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini cukup jelas bagi adik-adik mahasiswa sekalian, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.